Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan ada 12 saham sektor consumer good. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisa, ke-8 WIM, ke-9 ITIK, ke-10 Cleo, ke-11 Hoki, dan terakhir SIDO. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,024% ke harga 6.735 dan transaksi sampai saat ini ada di 9,3 triliun. Tutupannya di harga 6.745. Berarti di markup 10 poin. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal tutupannya di 6745 sesuai Hot Mirai. Jadi bagus nih, naik tipis dan oke. Tinggal nunggu sentimen nanti malam ada FOMC. Tinggal lihat nanti apa keputusannya untuk utang Amerika juga ya. Harusnya sih kalau dilihat kondisi seperti ini bisa aman. Tadi juga saya lihat untuk indeks dolarnya menguat tipis tuh. DJI indeks future-nya terkoreksi tipis. Momentumnya nanti malam kalau keputusannya bagus, beritanya bagus, besok rebound. Bisa menembus area 6.800 2 hari ke depan. Tapi ini disclaimer on. Harus hijau kalau mau bagus memang IHSG besok. Seperti itu ke IHSG, langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di harga 6.950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF di harga pucuk ya jangan dulu beli ya. Wait and see dulu karena agak beresiko beli harga atas. Kalau dia ada koreksi ke sekitaran 6.700 6.600 tuh bisa beli, tapi sayangnya nggak dikasih dari minggu kemarin. Minggu kemarin dia koreksi sedikit aja ke 6.700, naik lagi setelah dia membentuk pola Morningstar ini. Nih, pola Morningstar koreksi sedikit terus rebound lagi dan ada peluang memang lanjut. Kenapa? Karena indikasinya volume juga meningkat di area atas. Berarti ada buying power juga yang akum. Kelihatannya apakah ini distribusi? Ya enggak, ini kayaknya markup akumulasi lagi terus dibeli. Kenapa? Karena dia terus membentuk higher low. Beda cerita seperti ini. Nah ini naik kan, tapi dia kemudian membentuk lower low, lower high, lower low, lower high. Ini kena buang, terus di cover lagi di bawah. Ini akum lagi. Harusnya loh ya, ini ke atas tembus. Tetap ya, tahun ini INDF akan mencoba area resisten yang cukup kuat. Dari harga sekarang 7.800 tuh sangat mungkin tahun ini ya. Jadi waktunya ya 6 bulan ke depan lah. Potensi upside-nya dengan harga sekarang ya paling 2 kali average down Bapak Ibu kalau pun beli harga pucuk, cuman lebih sabar nunggu itu aja. Kalau dilihat Agustus biasa bagi dividen ya, Agustus September. Jadi ya peluang besar ke atas tuh 3 bulan ke depan aja. Pantengin tuh 3-4 bulan ke depan 7.800 8.000 tuh sangat mungkin disentuh INDF. Jadi kumpulin aja dulu. Kalaupun dia turun maksimal 2 kali average down udah. Bagaimana strateginya ya Bapak Ibu coba aja ya. Misalnya turun berapa persen gitu di average down. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi bisa di chat Borneo Trader, itu daftar aja rekomendasi, nanti di situ juga bisa konsultasi, juga dapat pilihan saham-saham yang menarik yang bisa naik, juga saham high risk yang mau trading cepat juga dikasih infonya kalau memang ada yang bagus buat di pas trade ODT, dan juga saham-saham big cap swing juga oke. Ada. Kalau tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih grup rekomendasi Borneo Trader, daftar di situ ya untuk INDF. Jadi seperti itu. Untuk INDF masih oke lah, sabar aja. Saya punya INDF tapi ya dari harga bawah, sabar aja saya nunggunya. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ICBP yang ditutup di 11.200 menguat 0,22%. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP terus naik, nggak dikasih koreksi yang dalam. Berarti memang dia dalam pembentukan wave 5. Targetnya kemana? 8% sangat mungkin. Kalau 8% 1 minggu atau 2 minggu ke depan agak berat, tapi apapun bisa terjadi. 6% arahnya 11.800 12.000. Kalau ternyata dia koreksi tiba-tiba crash, kalau melihat polanya ini mestinya ya bertahan di atas 10.000. Offsetnya tuh paling ke area 10.000 ini aja. Mungkin jebol
support kuatnya ini. Neckline 10.500 tapi ya maksimal 10.000. Jadi ini tarik aja karena dia nggak jadi false break terus naik. Ini naikin ke atas lagi. Pokoknya koreksinya tuh ya maksimal 10.000. Jadi seperti itu. Untuk ICBP kalau baru beli harga sekarang, wah coba aja nyicil aja dulu ya untuk ICBP. Seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.410, terkoreksi 0,89%. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR lagi konsolidasi, masih oke nggak? Harusnya masih oke, walaupun memang 3 hari ke belakang dia itu membentuk lower high. Tapi konsolidasinya oke, tinggal nunggu besok dan lusa. Ijo kalau mau bagus harus bertahan di atas 4.400. Karena kelihatannya MA20-nya juga sudut kemiringannya lebih dari 30 derajat, masih kuat. Tinggal momentumnya Kamis besok dan Jumat tembus 4.500. Oke. Ya, untuk UNPR. Dan yang paling penting tren jangka pendek UNPR jangan tutup di bawah ya MA60-nya nih, ya pakai aja MA60. Pokoknya tutup di bawah itu tinggalin. Kecuali Bapak Ibu mau average down di bawah dengan resiko jebol 4.000 cut loss lebih dalam. Itu aja pilihan. Kalau nggak mau pakai cut loss boleh nggak ya atur aja. Hitung bagaimana fundamentalnya untuk UNPR. Ya, tapi harusnya dengan harga 4.400 UNPR tuh masih bisa dikatakan murah ya. Seperti itu. Untuk UNPR ini momentumnya nunggu dia bisa break 24.550-nya itu valid breakout aman UNPR. Nggak jadi pola dead cat bond. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 995, terkoreksi 0,99%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MSP berhasil menembus kemarin 1000 namun gagal bertahan. Hari ini open gap up tapi dibuang lagi ya. Ya kalaupun Bapak Ibu yang masih yakin dan berharap MSP, yang penting ya 2 hari ke depan dan minggu depan dan di bulan Juni bertahan di atas 1000. Itu aja kunci MSP. Kalau benar ini swing low-nya offset sedikit memang mungkin terjadi di 960, itu bisa gunakan jadi support kuatnya MSP. Jadi kalau dia jebol 960 di 2 hari ke depan, bulan depan gagal ya. Harus bertahan untuk MSP. Minimal bertahan di atas 1000 dan lebih konfirmasi kalau dia bisa menembus resistennya 1050. Sinyal ini dia mengakhiri masa downtrend bearishnya ini dan ya ada potensi untuk uptrend dan ini bisa konfirmasi swing low walaupun memang terlalu dalam. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, memang dia itu mantul dari golden ratio-nya 0,618. Jadi konfirmasinya tuh di area 1050 sampai 1070 ini. Tembus atas itu konfirmasi swing low dan potensi upside cukup tinggi tuh, bisa ke 1200 untuk MSP ya. Tadi kalau Bapak Ibu nekat untuk swing dengan target tapi memakan waktu ya 1100 atau 1200, pokoknya kuncinya jangan turun dari 960 atau ditektokin beli di 995 naik ke 950 960 jual. Bisa aja risk reward seimbang 1:1 kalau tertarik dengan MSP. Seperti itu aja strateginya, tapi itu nggak harus sama dan ini bukan rekomendasi juga. Jadi sesuaikan atau punya analisa tersendiri atau melihat analisa yang lain, itu bisa di compare yang mana cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Itu aja, ikutin aja yang mana nyaman ya. Yang penting tuh punya plan, jangan bisa beli tapi bingung diapain sahamnya nih kan. Bisa seperti itu tuh keseringan untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 27.600, terkoreksi 0,18%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GGRM kondisi seperti ini pakai 26.000 itu aja support sandarannya. Harga sekarang memang harga nanggung, apalagi dia itu terus membentuk lower high. Memang nggak membentuk lower low, bertahan di atas 23.300, tapi ini bisa jadi ini rounding top nantinya kan. Itu yang ditakutin. False break jebol 26.000 out ke bawah. Bisa polanya tuh seperti UNPR, itu bisa terjadi. Nih contohnya UNPR ya. Gambarannya nih. Ini kan nanti bisa aja tuh ada aja berita yang membuat panic selling atau sahamnya turun tiba-tiba dibuang tuh. Nah ini kan hampir sama nih polanya. Tiba-tiba dibuang, cover lagi di bawah, cut loss aja dulu kalau dia gagal bertahan di atas 26.300 nih. Pokoknya di bawah MA20-nya nih turun dari itu ya. Menurut saya loh ya, kalau mau pakai stop loss di situ stop lossnya di bawah MA60-nya.
Itu aja untuk GGRM. Selama di atas itu masih oke untuk GGRM. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.690, terkoreksi 1,1%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mayor kemarin mencoba nembus 2.700, gagal, hari ini malah koreksi. Kalau menurut saya kondisi seperti ini Mayor gimana sih belinya? Belinya tunggu dia tutup di atas 2.700, buy on break, nekat aja. Atau kalau mau beli harga sekarang ya cut lossnya di bawah 2.500, itu aja hitung-hitung. Atau kalau mau beli sekarang stop loss kalau dia gagal bertahan di atas EMA 60 EMA 20 juga boleh. Tapi area ini area bisa mantul. Memang support kuatnya itu di 2.500. Tapi kan dia terus mau bentuk higher high, higher low. Jadi kalau besok dan Jumat Mayor bisa tembus 2.700-nya, tutup di atas itu, bisa lanjut. Targetnya 20.900, bahkan mungkin 3.000 untuk Mayor ya. Ini tarikan terakhirnya menurut saya kalau dia bisa naik lagi. Setelah itu ada potensi untuk koreksi dalam dan akan menguji resisten kuatnya nih. Ya, dari semenjak kapan nih? 2018 atau dari 2021, 2 tahun yang lalu. Nah, itu arahnya untuk Mayor. Menurut saya tarikan terakhirnya sebelum ada koreksi yang cukup dalam. Mungkin seperti itu skenario bandar di Mayor. Disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 143, terkoreksi 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. AISA belum kemana-mana juga ya. Kemarin sempat naik 147, dari 142 dapat 3% tuh mungkin ada yang profit taking ya. Ya wajar, itu nggak bisa kita hindar. Karena setiap trader juga punya plan dan strategi masing-masing. Jadi kalau ada yang profit taking di area pucuk di 147 ya itu nggak bisa dihindar. Ya sabar-sabar aja. Yang penting itu nggak tutup di bawah. Coba hitung lu 140 atau 139. Tutup di bawah itu jelek lah. Ini kan lagi konsol dan mulai ada volume nih. Walaupun kelihatannya memang di create ya. Momentumnya tunggu tembus 150 ya. Tembus EMA 60. Garis biru ini siap-siap tuh. Awal uptrendnya untuk AISA. Yang penting sabar aja untuk AISA. Seperti itu. Ini juga bagus loh. AISA harus membentuk higher low 3 hari ke belakang. Kalau besok rebound dan Jumat rebound tembus 150 itu bagus. AISA sinyal oke ya. Lanjut minggu depan uptrend, targetnya 170. Resistannya ini nih di arahnya. Jadi risk reward bisa seperti ini kalau berminat, tapi ini disclaimer on ya, maksimal 3% atau 3,5%, target minimal profit 6%, risk reward 1 banding hampir 2, kemudian tarik aja 1 banding 5 ke 170, 20%. Itu target AISA kalau jalan ya. Risknya kecil aja tuh, nggak nyampe 4%. Kalaupun gagal ya udah out aja, gagal. Kalau dilihat MACD-nya juga oke, mengarah ke atas, bar chart di atas juga terbentuk. Momentumnya 2 hari ke depan, besok dan lusa. Rebound nggak mampu, nggak tembus atas 150. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup menguat tipis 0,42% ke harga 1.180. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WIM ini sudah mahal dan mulai konsol-konsol di atas. Memang dia membentuk higher low dan EMA 20 juga sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat, EMA 60 di bawah golden cross, tapi berlawanan dengan EMA CD-nya. EMA CD-nya sudah dead cross, ada mengarah ke bawah. Jadi kondisi seperti ini menurut saya harga sekarang tuh lebih ke wait and see dulu. Ya, harga tinggi, harga pucuk, harga resisten. Apalagi udah naik tinggi. Ya hindari dulu lah daripada diguyur, kan sayang. Nih, udah naik 20% lebih kalau nggak. Nih, 30% dari neckline-nya. Takutnya dia ada buangan. Saya tuh lebih suka nunggunya di 1.980 ini. Nih, area ini. Ini kan saya sudah gambar. Nunggu dia koreksi ke sini baru menarik menurut saya untuk WIM. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITIC yang ditutup dari 248, menguat 1,42%. Langsung saja ke teknikalnya. ITIC ada volume hari ini 280 ditembus. Jadi ini bisa pakai support. Supportnya bisa dipakai 280 276. Nah, ini momentumnya bisa ada pembalikan arah mencoba uptrend ya. Bisa jadi ini swing low setelah dia koreksi ABC dan mulai konsolidasi, tinggal nunggu menembus 300. Siap-siap. Risknya juga kecil kalau berminat ya, tapi ini bukan rekomendasi, belum pasti juga naik. Tapi kalau Bapak Ibu ada suka dan melihat ya
bisa pakai stop loss di bawah 280. Harga sekarang maksimal lumayan juga ya. Dia 4% lah. Cut lossnya target profit minimal 5,6%. Jadi risk reward 1:1 kalau untuk ITIC. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk ITIC, wah ini hammer bagus. Kalau bertahan di atas 280 oke nih 2 hari ke depan. Apalagi bisa 2 hari ke depan tembus 300 untuk ITIC ya. Perhatikan aja ITIC. Oke kalau bisa tembus 300 untuk ITIC. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 585 terkoreksi 3,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo lagi konsolidasi. Aman harusnya. Jadi mau beli Cleo di mana? Di bawah di 555 sampai 570 itu area beli. Pokoknya gagal bertahan di atas 550 out ya. Berarti gagal uptrend dia. Dia kalau mau uptrend harusnya ini konsolidasinya nggak turun lebih dari 550. Ini kan kelihatan dia itu lagi konsol. Memang nggak rapi konsolnya, tapi ya itu lagi konsolidasi. Jadi besok pun kalau ada koreksi pasti ada kemungkinan besar ada yang cover di 550. Kita lihat aja gimana nanti ya untuk Cleo. Atau lihat sore nanti ada buangan nggak Cleo. Kalau biasa aja broker summary-nya ya harusnya sih aman. Harusnya memang aman untuk Cleo. Target Cleo tuh masih sama 640 650. Itu arah Cleo. Potensi besar ke atas. Ini baru awal uptrendnya juga untuk Cleo. Seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 93 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki juga bagus. Dia membentuk higher low, memang gak bentuk higher high karena sama momentumnya tembus berapa nih 95 atau 96 minggu ini 2 hari ke depan. Siap-siap ke atas. Ini bisa konfirmasi nanti swing low atau 2 hari ke depan bertahan aja di atas 92. Oke tuh, ini konfirmasi swing low dan momentumnya minggu depan ditarik naik. Kelihatannya oke nih. Cleo bagi yang belum punya bisa beli, tapi ini disclaimer on, stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 88 supportnya. Bisa di 87, 86. Agak jauh memang, sekitar 6-7% cut lossnya. 7% ya. Targetnya kemana nih? Ya 4% aja sih. Ya 100 lah. Ngapain nunggu dikit-dikit targetnya, biar risk reward 1:1. Itu konfirmasinya aja. Kalau dia breakout 95 aja udah oke harusnya Cleo ya minggu ini. Minggu depan siap-siap target, bahkan saya ini targetkan Cleo 120. Yang penting tembus dulu 100-nya minggu ini atau Senin Selasa minggu depan atau di bulan Juni tembus 100 oke, tutupan di 100 akhir bulan ya. Seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham seperti itu. Untuk Hoki langsung saja ke saham terakhir. Ada Sido yang ditutup di harga 780 menguat 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Sido kondisi seperti ini ada momentum untuk dia mencoba reversal karena dia sudah membentuk candle, karena dia sudah membentuk pola, saya lupa namanya ini ya, Resin Width apa Polin Width ya, Polin Width. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Sido ada potensi untuk reversal, memang terlalu offset turunnya, tapi dia sudah membentuk pola Polin Width dan juga lihat mulai mengecil, tapi momentumnya memang 800 tembus dulu. Ini tutup aja nih. Pokoknya dia bergerak nanti di atas 800. Siap-siap uptrend. Harga sekarang harga pertengahan iya, belinya agak nanggung. Harusnya pas di bawah di area supportnya ini. Nekat-nekatan aja 750 out aja, tinggal dari turun dari itu. Ya, seperti itu. Untuk Sido menarik, Sido bisa diperhatikan MACD-nya juga sudah mulai golden cross. Garis biru sudah memotong ke atas garis kuning. Memang EMA20 masih tajam ke bawah, tapi konfirmasinya 2 hari ke depan kalau bisa bergerak di atas 800 oke, atau Sido itu bisa jadi kalau misalnya naik sebentar terus koreksi lagi konsolidasi. Jadi Sido bisa sudah menggunakan support kuatnya 750 untuk jadi sandaran Sido saat ini. Seperti itu untuk Sido. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe
dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.